Akhirnya, nasi tumpeng jadi relevan. Bukan merayakan kemenangan, tapi kebangkitan akal sehat. Roy Suryo tersangka, rakyat bukan bersorak. Mereka hanya menghela napas. Lega setelah maraton panjang kebohongan digital. Akhirnya, nasi tumpeng jadi relevan. Bukan merayakan kemenangan, tapi kebangkitan akal sehat. Roy Suryo tersangka, rakyat bukan bersorak. Mereka hanya menghela napas. Lega setelah maraton panjang kebohongan digital. Syukuran kecil-kecilan. Cukup dengan kopi dan kesadaran bahwa kebisingan akhirnya punya jeda. Bukan kami dendam, hanya merayakan bahwa kebodohan yang dipromosikan akhirnya terkena diskon hukum. Kecintaan kita kepada Jokowi, keinginan masyarakat yang sebenarnya sudah muak dengan kondisi sekarang, seakan-akan sebenarnya kapan sih Roy Suryo CSI ini ditangkap, diadili, ditersangkakan, dipenjara, ya kan? Ini sebenarnya bisa saya katakan, dan nanti Pak Budius bisa buktikan para pendukung saya yang ada di Rio, yang ada di Sorong, yang ada di London, yang ada di Bali, mereka Pak, nanti ini hajat bangsa nanti ada Pak. Kalau Roy Suryo itu sudah benar divonis, nanti akan ada hajat rakyat kecil, Hajat orang, iya, hajat rakyat. hajat itu gawe, pada tumpengan banyak Pak. Kalau misalnya memang ini nggak mau berlalu, stop. Roy Suryo dan kawan-kawan tarung di pengadilan, cukup kan? Berhenti juga itu nama. Gitu loh, stop, persiapkan mental dan lain sebagainya, tarung di pengadilan. Nggak usah masih kemana-mana teriak-teriak. Dan saya lihat memang kan udah mulai panik, mulai pucat gitu. Saya berkali-kali ketemu dengan Roy Suryo gitu, masih agak sehat, tapi akhir-akhir ini saya lihat cuma bisanya ketawa. Cuman katanya mulai panik, bener nggak? panik di mana nih? Dia nggak bisa mengatasnamakan Roy Suryo soalnya. Tapi kan dia masih bertahan. Iya, masih saya jelasin sedikit aja. Saya bertemu di beberapa acara debat, TV dan sebagainya di belakang panggung. Masih sangat sehat, ngobrolnya juga sehat. Debat pun masih, alurnya masih bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita berargumentasi, dibantah dengan argumentasi yang menurut saya masih cukup sehat itu. Tapi akhir-akhir ini saya perhatikan ketika siapapun bicara, dia cuma bisa ketawa gitu. Ketawa, motong. Yang menurut saya, itu kalau saya pelajari ya, secara psikologis ya, keilmuannya Bang. Ya, itu masuk juga dalam gangguan jiwa tuh, stres, tingkat stres tinggi dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak lagi mau mendengar orang gitu ya, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan apa yang menjadi pikiran dia gitu. Itu yang saya maksud akhirnya yang tadi Abang bilang kualitatif, itu perubahan yang saya lihat. Ya. Ketika saya berinteraksi di awal dan sekarang berinteraksi di ujung itu kok agak beda gitu ya. Nah, saya cuma berdoa begini Bang, kita sesama anak bangsa ya, mudah-mudahan apapun tendensi politik gitu ya dan lain sebagainya tidak membuat kita semua lah ya, kita semua itu menjadi sakit, apalagi sakit jiwa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Apalagi sakit jiwa. Iya, sakit pikiran gitu ya, mudah-mudahan kita tetap sehat. Kita loh, saya nggak bicara orang loh Bang, kita bicara kita nih. Kita bicara kita semua. Nah, jadi karena apapun yang kita perdebatkan sekarang, pada ujungnya nanti gitu ya, kan tentu kalau menurut saya ya, kepentingan bangsa, negara, rakyat dan sebagainya itu kan yang paling utama. Saya aktivis 98 nih Bang. Jadi kalau ya sama kita saya aktivis 98, jadi Abang kalau singgung dari 98 saya juga ya bayangan saya memang begitu. Tapi yang saya maksud begini, isu soal ijazah Jokowi atau Gibran gitu, itu bukan isu yang sebenarnya patut untuk masuk area publik. Kan masih bisa dong. Kalau misalnya memang kalian atau teman-teman yang ingin melakukan perlawanan terhadap Pak Jokowi dengan apapun alasannya, karena menurut saya begini, yang sekarang itu melakukan perlawanan terhadap Pak Jokowi kan banyak segmented Bang. Orang kecewa, orang sakit hati, orang merasa ditinggal, orang merasa kemarin dalam Pilpres dan lain sebagainya karena Jokowi lah mereka kalah dan lain sebagainya, bukan Pak Prabowo, karena yang menyebabkan Pak Prabowo itu Pak Jokowi. Menyebabkan Pak Prabowo menang itu Pak Jokowi. Sampai saya bilang waktu ketika Bang Said Didu sampaikan ke saya begini, jangan ragukan loyalitas saya sama Pak Prabowo. Saya tim sukses Pak Prabowo dari 2014 2019. Saya bilang betul, 2014 Abang dukung Pak Prabowo kalah. 2019 Abang dukung Pak Prabowo kalah juga. 2024 Abang tidak dukung, Pak Prabowo menang. Jadi secara otomatis memang Abang salah satu yang menyebabkan kekalahan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menyebabkan kemenangan Pak Prabowo. Hitungannya kan begitu. Jadi maksud saya, banyak orang pengen masuk lagi ke barisan Pak Prabowo kan juga nggak mudah. Yang dulunya di 2014 dia dukung, 2019 dia dukung, dirasa Pak Prabowo sudah habis, 2024 dia tinggal, ternyata jadi ini barang, mau balik lagi susah, gitu loh. Akhirnya membuat sesuatu hal yang akhirnya ada ruangnya terbuka kan begitu. Ini soal kepentingan. Ini soal kepentingan. Soal kekuasaan kok. Udah pasti. Puas. Akhirnya Roy Suryo, Dr. Tipa, Rismond dan komplotannya dijadikan tersangka, guys. Roy Suryo, Roy Pancices tersangka. Rakyat Indonesia bergembira. Bagusnya Roy Suryo
Suryo CS ini dihukum berapa tahun kawan-kawan? Orang-orang semacam ini Pak, cocoknya seumur hidup ya dimasukkan dalam penjara, jangan lagi dikeluarkan Pak ya. Gara-gara apa ibu? Mas, tak cerita nih Mas ya. Iya. Aku ki adol sapi loro. Tak nggih top up. Lha bosok nyawer tak jalui paus dikirim Pak Teri. Silakan besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tiasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah maling panci. ada gerakan namanya MBG. MBG dilakukan oleh Abu Bakar Basir. MBG itu menasihati bapaknya Gibran. Ya, MBG itu menasihati bapaknya Gibran. Ya, dia dinasihati dan harus bertobat. Yang kedua adalah kita menolak keras apa yang tadi mau diancamkan asusila ini ya oleh kelompok ODGJ. ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Nah, ya, jadi sekelompok orang melakukan persekusi. Sekelompok gerombolan orang melakukan terus. Padahal itu adalah ceramah keagamaan yang tadinya dilaksanakan oleh Gus Nur. Kemudian ada Gus Raymond, ada juga Gus Arif. Itu dibubarkan, dijaga oleh mereka pada malam hari itu. Jadi nggak boleh. Ini jahat sekali. Ini benar-benar jahat. Padahal kami sudah mendapat izin. Ya akhirnya malam hari itu juga kami ke Polres dibantu salah satu kuasa hukum yang lain ya. Gitu. Jadi kita itu kompak sebenarnya. Tim kita sama-sama hanya bergerak sendiri-sendiri. Ya kami kemudian sampai kepada Polres dan kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan itu sudah sah. Alhamdulillahnya ini harus diketahui ya. Karena narasi yang beredar kami dibubarkan. Insya Allah. Rombongan si Rismon sama si Roy Panci ini otaknya itu didengkul. Enggak apa-apa Roy Panci, gue sebut Roy Panci, kok kan banyak yang manggil Roy Panci, emang kenapa? Iya. Mantan narapidana Bang. Enggak, dia lebih terhina Roy Panci, panggilan Roy Panci daripada mantan narapidana. Mantan narapidana lebih hebat orang, lebih keren, habis jadi narapidana, dia tobat jadi orang benar. Kalau Roy Panci ini kan udah jadi residivis, narapidana ya kan, maling panci ya kan. jadi berdobel-dobel gitu. Walaupun ini baru aja presumption of innocence kan gitu. Tetapi kan kita lihat itu udah parah, mental bobrok kayak begini sebenarnya. Ya teman-teman, itu tadi ungkapan sebagian masyarakat Indonesia berupa komentar ataupun meme-meme yang cukup menarik dan lucu atas ditetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Mereka sangat mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya menetapkan tersangka Roy Suryo CS. Dan yang ditunggu selanjutnya adalah mengkukut mereka atau menangkap mereka. Bagian masyarakat Indonesia masih menunggu action dari Polda Metro Jaya untuk menangkap para teroris itu. Semoga dengan ditangkapnya mereka, bumi Indonesia aman, damai, dan tentram, jauh dari fitnah, hoax, dan berita-berita yang sangat menyesatkan.